sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya duduk kembali, saya akan bicara tentang hal yang kedua dari soal pemuridan. Seorang murid itu harus diajar apa? Yang pertama tentang Kristus, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah saya jelaskan. Tapi sekarang yang kedua bukan tentang Kristus, bukan tentang pintu gerbang. Karena kita sudah masuk dalam pintu, sekarang kita di dalam pintu mana tabernakel yang pintu gerbang. Ada itu loh, Mesbah Dupa. Mesbah Dupa itu adalah di mana satu alat yang kita bisa bersentuhan dengan Tuhan. Kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa bersentuhan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Itu Mesbah Dupa, Mesbah bakaran. Ada dua Mesbah Dupa dan Mesbah bakaran. Mesbah Dupa itu ada di ruangan Maha Suci dekat tirai, mukanya tirai. Itu Mesbah juga, tapi lain yang di apa itu? Dibakar itu bukan biasa-biasa, tapi itu adalah kayu-kayu yang harum, bau harum. Ya, jadi bukan daging. Kalau daging itu seperti bau sate, ya, bau amis dan sebagainya. Tapi kalau ini tidak bau apa-apa, tapi ini bau harum. Ya, tapi di tabernakel di muka pintu gerbang itu baru daging yang dipersembahkan. Jadi bau daging, masih bau daging. Belum bau minyak narwas, itu minyak yang mahal-mahal itu belum berbau itu. Nanti kalau kita sudah masuk dalam tabernakel, dalam ruangan Maha Suci, ruangan suci, kita akan melihat di situ, kita akan mencium bau itu bau yang harum. Nah sekarang saya mau bicara tentang doa. Doa itu adalah nafas hidup kita. Di mana letaknya doa itu? Di dalam organ-organ kita. Di mana? Di dalam apa? Di mata? Tidak. Di mana? Mulut? Mana? Di mana? Siapa yang tahu? Tidak apa-apa, sebut salah, tidak apa-apa. Tidak turun kelas, tetap kelasnya tetap itu. Apa? Ya, yang saya tahu sudah, tidak usah ngomong. Nanti yang lainnya niru semua nanti. Ya. Jadi apa? Nafas hidup. Itulah paru-paru kita ini tempat doa. Kalau kita berhenti berdoa, itu sama dengan kita berhenti bernafas, dan kita akan mati rohani kita. Ya. Jadi coba sudah berhenti bernafas, sudah jangan berdoa, sudah nanti akan mati. Sudah merasa Tuhan itu jauh sekali, pokoknya jauh sekali, dan sudah biasa berdoa, tapi seperti sudah tidak didengar. Suara saudara tidak didengar. Ya. Karena itu bukan Tuhan yang mau menolak saudara, tapi saudara yang menolak Tuhan. Jadi Tuhan kemudian menjauh. Seperti dalam Yeremia pasal 31, Tuhan ada di tempat yang jauh dan dia berdiri, dia lihat dari tempat yang jauh. Ya. Tapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan masih mengasihi, bersedia untuk menerima kembali bangsa Israel. Nah, berdoa saja tidak cukup.
Berdoa saja tidak cukup. Mesti apa? Coba kita baca Efesus 6 ayat 18. Berdoa saja tidak cukup. Memang berdoa itu tidak cukup. Ada persiapan berdoa. Ada kira-kira 4 persiapan doa. Itu kita mesti catat baik-baik. Ya, sebenarnya dalam ujian itu keluar. Ya, kalau tidak keluar ya tidak apa-apa. Coba tolong baca. Dalam segala doa dan permohonan, Ya. berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berdoalah setiap waktu. Di sini dikatakan setiap waktu. Ya, di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya ulangi 18. Dalam segala doa apa saja? Doa ucapan syukur, doa pemohon kesembuhan orang sakit, doa minta pertolongan dari kesulitan menghadapi penjara dan sebagainya. Itu dikatakan berdoa saja tidak cukup, perlu berdoa setiap waktu. Ayat 18 bagian A, berdoalah setiap waktu. Jadi yang pertama, dalam segala doa dan permohonan. Dalam segala doa, kita ini segala macam doa itu kita mesti selalu berdoa setiap waktu di dalam roh. Jadi di sini yang kedua ini adalah setiap waktu berdoa dan tekun. Ya, ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Katakan sama-sama. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu. Itu saya ambil. Setiap waktu yang ada garisnya setiap waktu. Itu artinya berdoa. Berdoa saja tidak cukup, tapi berdoa setiap waktu. Artinya dengan tekun. Setiap waktu itu, ya waktu apa sih? Waktu sehat, waktu susah, mesti berdoa. Waktu senang, waktu tidak senang, waktu kena percobaan, tidak kena percobaan, ada percobaan, ada tidak percobaan, tetap kita mesti bertekun, konsisten. Tetap tidak sebentar doa, sebentar tinggalkan, sebentar doa lagi, sebentar tidak doa lagi. Itu tidak bisa, tidak boleh. Kalau begitu rohani kita nanti juga akan naik turun. Kita tidak stabil. Ya, jadi di sini dikatakan perlu berdoa setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Bagian nomor 18 bagian B. Bagian nomor 2 ya. Berdoalah setiap waktu. Setiap waktu itu ada dengan tekun. Waktu susah, waktu senang. Jangan kalau waktu susah saja kita berdoa sama Tuhan, dan kemudian waktu senang kita tidak lagi berdoa. Ya, ada seorang anggota jemaat yang dulu bisa meninggal di sini di gedung yang lama, belum gedung yang baru. Dia itu kalau kena percobaan pasti dia kelihatan saya, dia maju duduk di depan. Kalau dia tidak kena percobaan dia tidak kelihatan. Jadi kalau tidak kelihatan, mana saya tanya, mana itu saudara, kok tidak ada? Om tidak tahu, jalan-jalan om, jalan-jalan ke Malino. Oh, soalnya sudah ditolong Tuhan, dia tidak mau datang sama Tuhan. Nanti kalau saya duduk di atas mimbar, ya, jadi agak tinggi. Jadi saya kalau datang orang, saya pasti bisa lihat siapa orang yang datang. Nah, kalau dia datang dari jauh, dia sudah mulai jalan kaki masuk di pekarangan. Nah, puji Tuhan, ini tandanya dia kena percobaan. Makanya dia datang lagi sekarang. Ya. Nanti kalau sudah ditolong Tuhan, sudah lama, sudah dapat kandong, dapat duit, dapat ya, apa makelar ini, makelar itu, wah dia uangnya banyak, sudah lupa Tuhan. Tidak pernah biar ada perjamuan suci, perjamuan baptisan air juga dia tidak mau hadir. Nanti kalau dia sudah hadir lagi, itu tanda, nah ini pasti. Nanti saya datang, saya tanya sama dia, apa kabar? Wah kabar banyak percobaan, sangat banyak percobaan. Nah itu Tuhan cinta supaya Anda dekat sama Tuhan. Jadi yang kedua, berdoa saja tidak cukup, perlu berdoa setiap waktu, ada dengan tekun setiap waktu. Waktu susah dan waktu senang, waktu perang dan waktu damai. Senang susah
tidak bisa memisahkan kita daripada doa. Senang atau susah tidak bisa memisahkan kita dari apa? Doa. Katakan sama-sama. Senang atau susah tidak bisa memisahkan kita dari doa-doa daripada Kristus. Jangan kalau susah cari Tuhan, kalau senang sudah lupa Tuhan, tidak mengucap syukur seperti orang yang disehatkan jadi dari dia punya sakit kusta, kemudian dia kembali lagi kepada Tuhan. Ternyata yang kembali ini 9 orang, tidak 10. Yang semua bukan orang Parisi, orang Samaria, orang Samaria. Nah, Tuhan tanya, mana yang satu? Orang Yahudi. Kok tidak datang? Wah, tidak tahu, mereka sibuk pergi ke imam-imam dan sebagainya, menunjukkan mereka punya kesembuhan, diperiksa semua. Nah, dan kamu, saya tidak ikut-ikut itu. Saya cuma datang memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, alangkah indahnya orang yang satu, yang banyak ini, yang satu ini yang kembali, ya. Tapi yang 9 itu tidak kembali, sudah disembuhkan tapi tidak kembali. Jangan kita menjadi seperti orang Kristen seperti itu. Kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah mengucap syukur, kita tidak mengucap syukur, kita mengatakan ya Tuhan terima kasih saja, tok, titik. Nah, jadi sudah Tuhan mau supaya kita senantiasa, ya, dikatakan kalau sudah diberkati, nah, jangan tidak muncul persis seperti bangsa Israel. Nehemia 9 ayat 25, coba kita baca. Nehemia 9 ayat 25 sampai 30. Ini orang Israel ini memang begitu keras hati. Kalau sudah ditolong Tuhan tidak mau muncul di rumah sembahyang, tidak mau muncul. Dia lupa sama Tuhan. Nehemia 9, silakan dibaca ayat 25. Mereka merebut kota-kota yang berkubu, ya, dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, ya, tempat-tempat air pahatan, ya, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, ya, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Hidup mewah. Mereka hidup mewah. Bagian terakhir, coba dulu. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Yang besar, bukan karena korupsi, tidak korupsi. Orang Israel itu mewah hidupnya, karena dia memang diberkati sama Tuhan. Jadi mewah itu boleh, tapi jangan cuma mewah saja. Kemudian tidak mau tolong orang yang miskin, itu juga salah. Pekerjaan Tuhan tidak mau tolong dia, sedikit sekali persentasinya. Dia memberi cuma itu 1/100 daripada, ya, sedikit sekali. Padahal dia punya perpuluhan besar, banyak. Jadi itu orang yang seperti begitu tidak punya pengucapan syukur sama Tuhan, tidak mengucap syukur. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Kebaikan Tuhan itu besar. Mereka itu membuat jadi mewah, tapi tidak mengucap syukur sama Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan. Terus ayat 26 sampai 30. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mendurhaka, berontak sama Tuhan. Terus mereka membelakangi hukummu dan, ya, membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka. Yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Ya. Mereka berbuat nista yang besar. Nista yang besar. Ayat 27. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Ya, terus. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Ya, berteriak. Lalu engkau mendengar dari langit. Lalu engkau mendengarkan dari langit. Dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Ya, 28. Terus. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan lagi, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. Mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Ini persis seperti tadi yang saya jelasin, saudara kita yang bisa meninggal. Nanti kalau dia kena kesusahan, dia datang lagi sama Tuhan, dia minta sama Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tapi kalau sudah dijawab, dia nyeleweng, jalan ke sana kemari, nyeleweng. Ya.
kemudian berbuat dosa lagi, dan akhirnya kembali ke gereja minta pertolongan Tuhan. Tapi itu doa yang seperti itu tidak didengar, Tuhan tidak suka melihat. Ya, terus kita baca, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Karena kasih sayangnya. Ini kasih sayangnya itu Tuhan berkasihan sama, bersayang-sayangan sama mereka, tapi itu tidak bisa menghancurkan kasih sayangnya Tuhan. Tetap ada di dalam hati Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu tidak benci sama Israel karena Israel berbuat begitu, terus Tuhan benci, tidak. Tuhan kasih sayang, tapi tetap mereka tidak mau berubah, tetap seperti itu. Jadi kasih sayangnya itu Tuhan tuh ditaruh dalam hatinya Tuhan untuk menjaga-jaga kalau seandainya kata Israel mau bertemu lagi dengan Tuhan, Tuhan akan bersedia untuk menolong. Ayat 29. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Ya, supaya berbalik kepada hukum-hukum ini penting. Kalau kita tidak berbalik kepada hukum, cuma kita berbalik sama Tuhan, pergi ke rumah Tuhan hari Minggu, ya cuma begitu saja, ya nanti firman Tuhan ini dia tinggalkan lagi. Tapi kita mesti berbalik sampai kita itu pegangan firman Tuhan dan kita tidak lepas dari firman Tuhan. Itu baru sudah nanti akan bisa stabil. Ya, terus. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang-orang yang melakukannya. Ingat, itu peraturan Tuhan, firman Tuhan, itu memberi hidup kepada kita. Amin. Memberi hidup. Sudah, biar orang bilang, dokter bilang sakit keras, sudah tidak bisa, mesti mati. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, dia tidak akan mati, dia tidak mati. Itu kanker atau apa saja itu semua itu dirubah jadi baik. Tapi kalau Tuhan bilang mati, dia memang akan mati. Semua membusuk, semua menuju kepada kematian, lonceng kematian. Ya. Jadi ini kita lihat, pokoknya hidup kita itu tergantung perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bilang, kamu akan mati, betul, kita akan mati. Kamu akan hidup, betul, kita akan hidup. Amin. Ya, kalau saya punya otak ini kan sudah kering, tapi Tuhan bilang tidak, kamu akan hidup, bisa hidup 10 tahun lagi. Itu luar biasa. Jadi tergantung dari perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu, mulut firman Tuhan itu yang memberikan solusi untuk kita hidup terus. Ya. Jadi kita tidak karena apa? Karena Tuhan berbuat sesuatu terus. Karena perkataannya Tuhan, firman Tuhan bilang, kamu akan hidup, kamu tidak mati. Betul, tidak mati, hidup. Ya. Terus mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Ya, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Ya, dengan roh-Mu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Sekian. Jadi sampai ayat 30 saja. Di sini Israel tidak menunaikan kesetiaannya. Ya. Orang Israel, orang Kristen sudah hampir mencapai berkat. Ya, misalnya orang Kristen itu berdoa dan sudah hampir dia mencapai berkat dari doa itu. Tapi dia kemudian jadi lemas, dia jadi ngantuk atau dia jadi berhenti berdoa, dia capek, sudah tidak mendapat berkat itu. Bisa dapat berkat itu? Tidak bisa. Sudah hampir seperti orang mengetok pintu dari temannya, ayo buka pintu ini jam 3 pagi ini, saya perlu roti sama kamu. Teman saya datang dari mana? Dari luar negeri. Dia sangat kelaparan, tidak bisa makan roti biasa, mesti roti yang dibuat yang lebih bagus. Tapi tidak juga dibuka, lama dibuka, pintunya cuma diketok-ketok saja, kemudian baru pintu itu dibuka, ya sudah pergi duluan. Setengah jam dia berdiri dibuka pintu, dia ketuk-ketuk tidak dibuka. Tapi begitu dia bangun, temannya itu dia buka, tapi orang ini sudah pergi duluan. Sayang.
Mengapa? Malas berdoa. Ya. Ia sudah pergi meninggalkan rumah. Jadi ini tidak cocok. Dia kurang tekun. Dia mau cepat-cepat. Tapi ini tidak mau cepat-cepat. Ya. Mengapa orang Kristen bisa malas berdoa? Sehingga nanti jamnya dia terima itu pemberian dari Tuhan, dan jamnya dia masih mesti menunggu, itu tidak cocok, tidak ketemu. Jadi dia tetap di sebelah luar nunggu. Wah, ini 1 jam tidak datang. Tapi juga itu orang juga tidak menghadirkan orang yang dibutuhkan untuk menolong dia. Jadi sudah tidak bisa terjadi. Mengapa banyak orang Kristen malas doa? Sebenarnya bukan malas doa, tapi kehausan akan hadirat Tuhan. Itu sudah tidak ada. Kehausan. Saya tahu gereja kalau dia dilawati oleh banyak jiwa, ribuan jiwa, itu terjadi kebangunan rohani. Itu artinya gereja itu mengalami kebangunan rohani, dan gereja itu mengalami kehausan. Ya, jiwanya haus. Nah, itu tandanya bahwa kasih mula-mula sudah ada. Kalau kasih mula-mula ini ditinggalkan, maka dia tidak akan bisa mendapatkan itu dari Tuhan. Ya, sudah. Tuhan tidak mau tahu apa yang Anda lakukan. Anda lakukan apa saja. Tuhan cuma mau tahu bagaimana saudara melakukan itu. Bagaimana? Nah, ini kalau saya baca di dalam Injil, dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, itu orang Israel, mereka berada di dalam gereja Efesus. Ya, tapi dia melakukan semuanya, dia lakukan dengan malas, dengan kasih mula-mula sudah hilang. Nah, jadi tinggal apa? Tidak ada apa-apa lagi. Kasih mula-mula sudah ditinggalkan, dan Tuhan tidak mau tahu apa yang dia lakukan itu dengan cara bagaimana. Tapi Tuhan mau tahu bagaimana cara dia lakukan. Nah, Bible bilang dia melakukan itu dengan cara dia mengetuk pintu. Ya, dia minta kasih mula-mula itu membukakan pintu. Kasih mula-mula itu penting sekali. Tapi yang penting juga adalah bagaimana kita mau melakukan itu. Kita mesti melakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau tahu bagaimana cara kita melakukan ibadah kita. Jangan kita malas-malas. Jangan kita tidak sungguh-sungguh. Ya. Jemaat Efesus melakukan banyak pekerjaan yang baik. Kira-kira ada 9 atau 8 perkara yang baik. Dia antara lain juga tetap sabar, menderita karena orang namaku, tidak mengenal lelah, ya, tinggalkan kasih, kemudian juga jeripayamu, aku tahu ketekunanmu, tidak dapat sabar terhadap orang jahat, jadi orang yang omong kosong bahwa dia itu nabi, tapi dia bukan nabi, dia adalah seorang yang nabi palsu. Kemudian orang itu dikeluarkan dari gereja. Bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Aku akan mengambil kaki dianmu ke tempatnya, ayat yang ke berapa? Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bayangin, so, ini jemaat ini jemaat yang sudah jatuh. Siapa yang mengira jemaat Efesus? Saya tidak menganggap ini sebagai jemaat yang sudah jatuh, karena dia punya 9 pekerjaan yang baik. Dia bisa mengontrol itu pengikut Nikolaus, itu nabi palsu, banyak nabi palsu. Itu yang pendusta itu ditunjuk semua sama pendua syafaat. Jadi sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini gereja ternyata dalam kerja Tuhan. Bayangkan, kalau seorang pendeta misalnya dia berzina,
sampai melahirkan anak dan sebagainya. Itu di sepanjang jalan itu orang akan berteriak sama dia. Tapi kalau hamba Tuhan ini cuma jatuh seperti ini, jatuh tidak, bukan dalam soal itu, dalam soal yang lain, ya, orang tidak teriak-teriak sama dia, orang pasti baik-baik. Tapi Tuhan bilang, bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, karena engkau betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan lebih baik bertobat lagi. Kita disuruh bertobat sungguh-sungguh. Jangan kita anggap ini masa Tuhan begitu keras. Ya, ini bisa membuat gereja ini tidak masuk zaman mempelai, tapi zaman antikris. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Di kaki dian itu pelita emas, itu terang. Di tempatnya Efesus ada terang, tapi sekarang gelap karena ini kaki diannya diambil. Gelap jika engkau tidak bertobat. Tetapi hal yang ada padamu ialah engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Sama-sama Tuhan benci. Jadi jangan kita benci sama satu orang yang kita tidak benci. Kita tidak benci orang yang kita benci. Kita tidak benci orang yang Tuhan benci. Jadi kalau Tuhan benci, kita mesti benci. Jangan kita, tidak boleh itu. Satu waktu saya pernah pergi ke daerah Kalimantan bersama dengan dua saudara suami istri. Nah, perbuatan orang ini memang terkenal. Dia seorang yang hidup di dalam dosa, dan dia suka hidup dalam perzinahan dengan segala orang begitu. Dan pakai bisnisnya, ada bisnisnya juga. Saya cuma dengar selentingan. Terus dia mau ikut sama saya pergi ke Kalimantan, mau lihat daerah di situ. Saya bilang ya boleh saja, boleh, kalau mau ikut boleh. Ya. Saya tidak berpikir bahwa Tuhan marah sama saya. Tapi pada malam itu sampai di Balikpapan, saya itu sampai di hotel. Saya dengan istri di hotel, dia juga di hotel situ. Terus tahu-tahu saya makan sesuatu, itu tulangnya itu bisa masuk di sini. Saya tidak bisa ngelak tak bisa. Ngelak itu apa? Ngelak, nelan tidak bisa. Kalau nelan biji durian bisa. Waduh, saya tengah malam saya pergi sama Andrew sama istri saya pergi ke rumah sakit. Saya dijahit, diapakan? Seperti kelihatan seperti di sini ini seperti luka dalam. Padahal tidak ada lukanya kan. Tapi, besok lagi saya mau pulang. Saya tidak mau. Jadi Tuhan tidak mau kita terus dia hidup dalam perzinahan, dan dia terus kita juga mau turut sama-sama, ini tidak boleh. Kita mesti jaga kesucian. Dan Tuhan sangat menjaga saya. Tidak boleh saya sembarangan, tidak boleh. Dan itu sudah terjadi. Besok saya langsung pulang. Dia masih tinggal di sana, biar aja, urusan dia bukan urusan saya. Mengerti sih? Itu ingat itu, Ahab dengan Yosafat. Yosafat itu kan itu kawinan, anaknya kawin sama ini. Jadi ini mertua, ini besan, dua ini besan, masang, ya, besan. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan kerjasama dengan dia. Itu orang jahat, orang hidupnya kotor, tidak mau. Ya, sekarang Tuhan tidak melarang kita merangkul orang yang kotor supaya dia bisa bertobat. Tapi kalau dia dirangkul, dia tambah menjadi-jadi, itu lebih baik jangan kita dekat sama dia. Kita memberi kesempatan dia untuk nanti lebih berani lagi hidup di dalam dosa. Jadi kalau dia bertobat itu lain perkara. Kalau dia tidak bertobat, nah itu. Jadi Tuhan Yesus juga berada di tengah-tengah orang Lewi, tapi Tuhan
Tuhan tidak seperti mereka. Dan banyak orang Lewi terima Yesus, sampai mereka orang Lewi itu ada yang jadi penulis Injil Markus, ada jadi muridnya Tuhan, ada yang jadi sampai lagi itu banyak yang bertobat. Tapi kalau ini orang yang Tuhan benci ini, tak pernah dia bertobat. Nah, Tuhan bilang jangan kamu terus apa yang terjadi? Itu dia punya kerjasama yang mengangkat kayu-kayu dibawa ke Yerusalem dan sebagainya. Itu kerjasama antara Yosafat dengan Ahab, itu hancur, itu rusak dan terkintir di laut, entah kemana, rugi besar. Ya, Yosafat orang baik, tapi Ahab ini orang jahat. Sama-sama Kristen, sama-sama Tuhan, tapi mereka tidak menghormati. Yosafat dia merasa, wah kenapa kok sampai begini? Tuhan kok marah? Ya karena ini orang sudah kenal Yesus, sudah kenal Tuhan, tapi tidak mau bertobat. Ini Ahab. Terus dia mempermainkan kekudusan daripada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan lepas dia. Jadi kita mesti hati-hati saya. Kita jangan, ya bagaimana kalau saudara bila saya ini mau saya mau kerja sama dengan orang dunia, ya boleh saja, tapi lihat dulu kerjasama dengan orang dunia. Yang tidak boleh itu kerjasama dengan orang Kristen, namanya dia Kristen, tapi hidupnya berzina, banyak istrinya dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Itu jangan. Itu Tuhan mau supaya kita dibersihkan, disucikan. Jangan orang mengatakan dirinya saudara, saya saudara sama dia, tapi saudara seiman, tapi tidak dalam kesucian. Nah, itu perjamuan suci juga bilang jangan sampai kita makan perjamuan suci dengan masih banyak istri-istri yang macam-macam dia pelihara. Nah itu tidak boleh. Ini saya mesti jelasin seperti apa yang dia dijelaskan dalam Alkitab. Sebab kalau tidak, saya nanti juga tanggung jawab. Itu Pendeta Paulus Bible Study pemuritan berapa puluh tahun, berapa tahun kok tidak diajari itu bagaimana? Nanti saya salah. Jadi saya mau memberikan penjelasan saya. Nah, berdoalah setiap waktu, bertekun. Sekarang ayat 18, coba lagi sekali. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ya, berjaga-jagalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu itu hanya bertekun, konsisten. Jangan kalau enak baru sembahyang, kalau tidak enak tidak sembahyang. Nah, kemudian dikatakan yang kedua, di dalam roh. Artinya apa? Ini yang dinamakan dalam terjemahan lama, tak kunjung padam. Doa yang tak kunjung padam. Itu ada doa yang berapi-api. Kenapa? Itu doa dalam roh yang berapi-api. Karena Roh Kudus itu adalah api, ya, api, betul? Roh Kudus turun, ya, mengirim api, ya, di tengah-tengah orang-orang nabi-nabi palsu. Ya. Jadi Tuhan ini menggunakan Roh Kudus seperti api. Jadi kita mesti periksa. Kalau kita mau sembahyang, kalau saya mau berdoa, saya periksa dulu. Bagaimana Tuhan, saya yang pertama berdoa setiap waktu, bertekun, mesti bertekun. Yang kedua, berdoa dalam roh, itu mesti berapi-api. Roh Kudus roh api. Terus berjaga-jaga. Di sini dikatakan berjaga-jaga. Ketiga, ayat 18. Berjaga-jaga dalam roh, dalam doamu. Berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Nah, berjaga-jaga dalam pikiran ini. Ya, berjaga-jaga dalam doamu dan di dalam pikiranmu. Jangan kita sembahyang, pikiran kita jalan. Pikiran kita pergi ke mana? Ke sini, ke situ, pergi ke mall. Nah, nanti kita mau minum es krim. Nah, sementara kita sembahyang, pikiran kita minum es krim.
Nah, itu tidak betul. Ya. Jadi itu. Dan yang keempat, tidak putus-putusnya. Di sini karena tak putus-putusnya. Itu ada tanpa lelah. Jadi saya kalau mau berdoa, saya mesti jangan lelah dulu. Jangan sudah lelah. Saya mesti fit begitu ya. Kalau saya lelah nanti saya ngantuk dan saya tidur. Jadi setiap mau berdoa ingat persiapan empat hal. Ya. Beda sudah kalau kita berdoa, kita mempersiapkan diri disertai dengan persiapan, atau kalau kita tidak disertai persiapan juga beda. Nah, kita bisa cepat ngantuk, kita bisa cepat apalagi ya. Itu. Apinya turun tidak kunjung padam. Terus berjaga-jaga, kita tidak berjaga-jaga. Ya, pikiran kita tidak dimasuki oleh iblis. Iblis pakai anak panah, das, masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini, masuk di pintu belakang. Nah ini ada pintu dari apa? Itu toko-toko yang mall dan sebagainya. Nah, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, tak kenal lelah. Tidak kenal lelah. Ya, kita terus tidak putus-putusnya. Ya, jadi ini penting. Jadi ada 4 ciri persiapan kita. Ini saya boleh catat. Yang pertama, berdoalah setiap waktu dengan tekun. 1, tekun. Katakan sama-sama. Dengan tekun. Ya. Kedua, dalam roh. Artinya apa? Tak kunjung padam. Roh itu menunjuk kepada apa? Itu api. Dan yang ketiga, berjaga-jaga dalam apa? Doamu. Berjaga-jaga dalam pikiran juga berjaga-jaga. Dan tidak putus-putusnya. Artinya apa? Doa yang tidak putus-putusnya artinya tanpa lelah. Tidak lelah dia. Dia bisa berdoa sampai 2 jam, 1 jam. Jadi setiap mau doa, ingat persiapan 4 hal ini mesti disertai dulu. Supaya saya bertekad, Tuhan saya tidak mau ngantuk, saya tidak mau saya mau bertobat. Ya, saya mau bertekun, saya mau doa saya supaya berapi-api dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu, berjaga-jaga dalam pikiranmu, dan tidak putus-putusnya, ada tanpa lelah. Wah, kalau kita bisa begitu luar biasa. Ini adalah surat dari Efesus, surat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu memberikan catatan-catatan doa apa yang kita mesti perlu untuk supaya kita dipersiapkan Tuhan dan kita akan perang melawan iblis itu kita menang. Ya. Kalau kita mau mencapai posisi menang, maka kita harus punya persiapan 4 hal tadi. Pertama, apa? Doa disertai tekun. 1, tekun. Mana? Ini tekun. Nomor 2 apa? Doa di dalam roh. Artinya apa? Jangan kunjung padam. Roh Kudus itu adalah api, menyala terus. Yang ketiga, berjaga-jaga dalam doamu itu. Awas terhadap anak panah yang beracun dari iblis. Jaga pikiranmu dan hatimu. Pikiran dan hati, betul? Dan yang keempat, dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya apa? Tidak kenal lelah. Itu tak putus-putusnya. Nah, terus sampai hari kita minta, Tuhan, tolong Tuhan. Itu Rasul Paulus kalau dia doa untuk 1 orang, dia tiap hari dia doa. Sampai dia mendapat berita bahwa orang itu sudah ditolong Tuhan. Sampai dia dengar bahwa berita itu baik, baru dia berhenti. Dia tidak berdoa lagi. Tapi sebelum dia dengar itu bagaimana keadaan orang itu, dia sembahyang terus berdoa. Jadi tidak kenal lelah. Luar biasa, ini doa yang tidak kenal lelah ini dahsyat. Ini satu saja, doa yang penuh ketekunan itu saja, satu itu sudah luar biasa. Setahu tekun itu artinya apa? Tekun itu seperti air yang menetes di batu kali yang halus ya. Tes 4, 5 kali, 7 kali, 10, 100, 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, masih kecil, lubangnya kecil, tapi sudah mulai lubang. Aneh, air yang
kualitasnya itu lembut dan cair, kok bisa melobangi ini apa itu batu yang keras itu, sampai nanti kalau dia mungkin bertekun sampai berapa tahun dan doanya didengar sama Tuhan, itu batu bisa lobang karena tetesan. Sebenarnya tidak masuk akal, tidak bisa. Bagaimana itu sifatnya dari, kalau dia pakai dipahat batunya ya bisa, tapi kalau ini tidak dipahat, ini cuma airnya juga jadi tidak berarti, tidak bisa nolong. Tapi bisa dengan ketekunan. Tekun itu satu keadaan, satu sifat, satu kejadian, satu satu sifat yang membuat mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Apa? Ya, itu mustahil bagi manusia tidak mustahil. Itu ketekunan. Dan kemudian yang kedua apa? Berdoalah tak kunjung padam. Tak kunjung padam. Doa sudah tidak kunjung padam. Mari kita mau doa tidak kunjung padam. Mau? Ya. Aminnya kok cuma satu. Mana yang lain? Yang ketiga, berjaga-jaga dalam doamu supaya anak panah jangan masuk di dalam pikiran dan hatimu. Dan yang keempat, jangan dengan permohonan yang tak putus-putusnya, tak kenal lelah. Nah, satu orang punya ini saja tidak kenal lelah, doanya tidak kenal lelah, itu sudah dahsyat. Kalau di sini ada 5 orang yang punya doa tidak kenal lelah, itu sudah hebat, dahsyat. Siapa saudara? Mau saya daftar? Nah, perlu, nanti satu waktu perlu. Saudara yang punya doa yang tidak kenal lelah. Kemudian doa yang tidak yang tekun. Wah, itu luar biasa, tekun. Jadi jangan doa biasa-biasa saja, tapi doa yang luar biasa. Doa yang berapi-api. Iblis takut sama api. Doa yang berjaga-jaga. Ya, dan doa yang tidak kenal lelah. Ini semua adalah senjata kita. Jadi kita dikasih doa itu tidak cuma doa ini doa. Terus kamu sudah datang berlutut, ya sudah saya doa seberapa jam. Apa doa seberapa jam? Tidak ada apa-apanya. Tapi doa yang seperti ini 4 macam. Doa yang melakukan banyak pekerjaan, kasih mula-mula. Ya. Dan lagi pula doa dengan disertai ketekunan, disertai dengan Roh Kudus, berapi-api, berjaga-jaga dalam doamu, berjaga-jaga dalam pikiranmu, dan tidak putus-putusnya, ada tanpa lelah. So, ini luar biasa. Ya. Jadi perlu ini hafal, perlu. Cuma sedikit saja, tidak jauh. Satu, doa yang penuh ketekunan. Doa apa? Berdoa apa? Ayo. Kalau tidak pulang. Tidak pulang. Nanti makan contoh di sini. Berdoa apa? Berdoalah di dalam roh. Terus berdoa dalam api, Roh Kudus. Ketiga, berdoa dalam apa? Apa? Ketiga, berjaga-jaga di dalam doamu. Ini gampang, ini bisa bacanya. Yang pakai strip itu tandanya berjaga-jaga dalam doamu. Yang keempat, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, tidak kenal lelah. Terus doa terus untuk seseorang yang dia doakan tiap hari. Ini luar biasa. Tidak kenal lelah. Bagaimana saya? Rasul Paulus sama dengan saudara atau beda? Oh, dia beda. Oh, enggak. Dia sama dengan kita. Dia juga lemah. Dia kalau bisa lemah, tensinya turun, dia banyak darah keluar. Dia tensinya turun, itu dia sempoyongan. Kalau saya tekanan darah saya turun, saya sempoyongan. Jalannya saya seperti mau jatuh-jatuh. Tapi dia bisa memiliki 4 macam doa. Ini doa kita mesti dibersihkan dulu dengan 4 perkara. Supaya kalau kita sudah punya 4 perkara, doa yang apa? Punya ketekunan, pakai tekun, pakai itu tekun, jangan tidak dipakai. Doa yang ada Roh Kudus, pakai itu Roh Kudus, berjaga-jaga. Ketiga, dan permohonan yang tak putus-putus. 4, tidak kenal lelah.
Ini 4 ini saja, tidak usah banyak-banyak. 4 ini saja kalau sudah bisa mencatat ini sudah luar biasa. Amin. Sudah adalah pahlawan dari iman. Sudah tidak usah orang pahlawan itu tidak usah terus mau ngomong gede-gede. Saya ini pahlawan, saya ini pahlawan perang, saya ini pahlawan Kristus. Tidak usah. Diam-diam saja, tapi sudah berdoa. Nanti tiba-tiba Tuhan akan turutkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, itu tidak tertutup kemungkinan itu bisa terjadi. Ya. Sekarang bisa ada lagi satu. Kalau kita mau mencapai posisi menang, kita harus punya persiapan apa? 4 hal ini. Ini kalau mau menang. Kalau orang itu mau menang dalam peperangan rohani ya, dalam peperangan rohani, itu dia mesti menang. Dia mesti persiapan lebih dulu, punya persiapan. 4 hal tadi. Doa yang disertai tekun, 1. Yang tidak kunjung padam, 2. Berapi-api roh. Dan ketiga apa? Berjaga-jaga terhadap anak panah. Ya. Hati-hati, pikiran kita ini suka pakai anak panah. Jadi yang keempat, tidak kenal lelah. Katakan sama-sama, tidak kenal lelah. Ya, tidak kenal. Coba periksa doa-doa Islam. Mungkin doa sudah padam, masih doa terus tetapi sudah padam. Periksa, perbaiki, dan mulai beroda dengan 4 berdoa dengan 4 hal. Ya, doa ini tidak diukur lamanya. Sudah tidak. Wah, saya mesti berdoa berapa jam ya? Nanti pakai waker. Waktu wakernya kering, dia tidur. Ya, malam kudus senyap. Ya, jangan begitu. Jadi kita boleh memakai itu bel, tapi bukan bel itu yang terutama menjadi jadwal kita. Tidak. Wah, 1 jam, saya sudah 1 jam, berarti saya sudah cukup ini. Tuhan senang sudah. Belum, kalau 1 jam sudah jalan-jalan pergi ke mall terus, jalan pikirannya pergi ke mall. Nah, untuk apa Tuhan bilang kamu mesti diperbaiki lagi. Ya. Doa itu tidak diukur lamanya, tetapi ketekunannya. 1. 2 apa? Apinya. Api. Betul? Tulis itu, api. Yang ketiga apa? Penjagaan. Bisa ada penjagaan. Kita ini seperti bentengnya dikelilingi oleh penjagaan. Ya, Roh Kudus menjaga kita. Jangan tidak ada yang menjaga. Sedangkan iblis banyak menjaga kita. Dia membuat kita supaya kita jadi lemah dan tidak kenal lelah. 4 ini mesti menjaga kita. Kalau kita dijaga dengan 4 perkara ini, 4 roh ini, kita tidak sulit diukur selama mungkin 1 jam, 1 jam setengah sudah cukup. Kalau sudah ketemu dengan Tuhan sudah cukup. Tetapi doa yang tersambung dengan hadirat Allah pasti tidak tergesa-gesa. Jadi doa itu tidak diukur lamanya, tetapi tekunnya, berapi-apinya, berjaga-jaganya, dan tidak kenal lelah. Ya. Tetapi doa yang tersambung dengan hadirat Tuhan itu pasti tidak tergesa-gesa. Itu doa perlu waktu yang cukup lama. Bisa kalau saya ketemu dengan saudara, pacar saudara bisa. Ya, seperti dulu waktu saudara siapa yang pacaran, semua pacaran loh. Adanya tidak pacaran tiba-tiba terus jadi begini. Nah, ya. Jadi kalau ada yang waktu pacaran, semua itu pacaran perlu waktu atau tidak? Perlu waktu. Saya waktu pacaran sama istri saya dikasih waktu sama tante-tantenya. Tidak boleh lebih dari 1 jam. Wah, sebenarnya ini luar biasa ya. Tapi saya tunduk karena saya mau sama dia. Jadi kalau saya berontak nanti saya disuruh pulang ke Makassar. Ya. Tapi kalau sudah sampai di Makassar, tidak ada lagi 1 jam 2 jam. Ya. Jadi bukan sedikitnya waktu kita untuk berintim dengan Tuhan, tetapi
sampai di mana berintimnya kita dengan Tuhan. Makin dalam kita berintim dengan Tuhan, makin panjang waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, itu penting sekali supaya kita tidak tergesa-gesa, tapi kita bisa menahan kekuatan. Ada satu ayat, Kisah Rasul 6 ayat 4. Coba kita baca. Rasul 6 ayat 4. Doa para rasul. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Kami sendiri bisa memusatkan pikiran di dalam apa? Di dalam doa dan pelayanan firman. Pelayanan firman itu sebetulnya juga artinya menjalankan firman. Jadi kita ini tidak cuma harus menyampaikan firman, tapi mesti menjalankan firman. Betul? Nah, menjalankan firman dalam kehidupan setiap hari kita. Nah, sudah, hal doa itu hal yang terpenting bagi mereka. Bukan pekerjaan sambil lalu. Nah, ini saya bawa sambilan. Artinya sambilan tuh ya saya mau ke sana sekalian saya bawakan. Tidak, itu pekerjaan yang penting sekali untuk kita teladan dalam doa dan pelayanan firman. Ya, sudah menjalankan firman artinya perkataan tidak berkhotbah saja, tetapi melakukan dan menghidupi firman. Melakukan dan menghidupi firman. Itu penting. Para rasul ini tidak bersedia waktu mereka digeser untuk tugas keuangan dan yang lain dan administratif. Jadi gereja itu banyak orang miskinnya, orang-orang dari Gerika itu lebih banyak dari orang Yahudi. Mereka itu dilalaikan dalam memberi makan, tidak dikasih bubur, tidak dikasih apa makanan yang mereka kok lihat orang Yahudi kok dikasih, mereka tidak dikasih. Mereka teriak-teriak, mereka mau minta supaya adil. Jadi, terus mereka rasul-rasul itu berkumpul membicarakan lagi bagaimana ini, siapa yang mesti mengatur ini jada-jada dari, wah mestinya ya kita ini rasul-rasul. Tapi rasul Petrus dan rasul yang lain yang tua-tua bilang tidak bisa, kami tidak mau melayani itu persoalan administrasi, keuangan dan sebagainya untuk makanan dari jada-jada ini melalui pelayanan kami. Pelayanan kami ini kami penting ke doa dan apa? Yaitu apa tadi? Pelayanan firman. Dua ini kami mesti khusus. Dua ini tidak boleh tidak. Kalau nanti kami tidak betul-betul menjalani ini, nanti bisa runtuh itu. Gereja itu bisa runtuh. Nah, gara-gara ini. Jadi tidak boleh. Mesti orang yang lain, bukan rasul tapi orang yang penuh Roh Kudus. Kemudian mereka berdua dicari mulai dari Filipus sampai Stefanus. Wow, macam-macam orang-orang yang bukan rasul tapi murid. Dan mereka itu ada kesaksian yang hidup. Mereka itu orang yang tegas dan orang yang tidak bisa disuruh diajak untuk kompromi. Nah, dan mereka itu diserahkan 7 orang. Itu nanti yang akan melaksanakan itu pelayanan. Tetapi mereka rasul-rasul tetap pada doa dan pelayanan firman. 2 ini tidak boleh, ini tidak boleh digeser-geser, tidak boleh. Tetap ini untuk rasul-rasul. Ini sudah luar biasa. Rasul-rasul ini tidak bersedia waktu mereka untuk digeser ke sini. Misalnya ini digeser ke sini. Ya. Untuk tugas-tugas keuangan dan administratif, tidak boleh digeser. Dia punya tugas adalah ini ya ini. Makanan untuk itu, tapi sekarang sudah diserahkan kepada para
pengerja-pengerja, murid-murid, bukan rasul-rasul lagi. Mereka tidak bersedia waktu mereka untuk doa dan pelayanan firman disunat untuk perkara lain. Disunatannya begini, mereka punya tugas ini, doa dan firman, tapi sekarang disunat, dipotong separuh. Disunat itu dipotong ya, dibagi dua. Sekarang tugas mereka untuk firman sama doa cuma tinggal segini, kecil segini. Ini mereka mesti campur dengan segala macam cara-cara yang lain ya, untuk melaksanakan tugas-tugas tadi. Nah itu rasul-rasul tidak setuju, tidak. Kami mesti full dalam doa dan full dalam firman. Tidak boleh kami mesti campur urusan administrasi, urusan uang, urusan macam-macam. Tidak boleh. Jadi sudah ada semua ada batas-batasnya. Ya. Nah, bukannya waktu untuk hal-hal yang lain itu tidak penting dan tidak perlu, itu perlu untuk mengatur keuangan supaya bisa memberi makan orang yang lapar, orang gerika, janda-janda gerika, itu perlu. Tapi ada yang lebih perlu daripada itu, adalah doa dan firman. Jadi begitu gigih sekali kalau saya periksa rasul-rasul itu tidak mau disunat waktunya, disingkirkan waktunya dari dia mesti masuk dalam waktu yang sulit. Tidak, dia tetap mau, kami mau doa dan firman, itu saja. Sisanya yang lain, urusan yang lain itu urusan mereka suruh kerja. Tapi kami sebagai rasul-rasul, kami cuma punya komitmen satu, doa dan firman, itu saja. Siapa bisa mengerti? Jadi gereja ini mesti diatur. Tidak bisa semua saya, tidak bisa. Saya juga nanti ada peti mati. Saya juga nanti pergi ke kuburan. Saya juga pergi nanti ke mana lagi? Ya, ke daerah-daerah yang ya. Jadi semua nanti kacau. Tapi ada yang berdoa untuk ini, ada berdoa untuk itu dan sebagainya. Sehingga Tuhan tuh baik, Tuhan tuh mengatur, amin. Ya, sudah mau banyak berdoa juga, terutama ibu-ibu yang kurang berdoa, supaya berdoa lebih banyak berdoa. Makanya kita mesti susah. Sekarang kita masih bisa pergi ke malam, kebaktian malam. Nanti kalau kita sudah tidak bisa pergi malam, bagaimana? Sudah repot. Mari kita mau sungguh sama Tuhan. Mari kita salah bagi berdiri dan kita akan doa.